Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Jika dilihat dari tubuh telanjang mereka, bahkan ada beberapa bagian tubuh yang patah tulang. Namun di mata Meng Xian, itu semua hanyalah alat untuk melampiaskan keinginannya. Kemudian setelah Meng Xian pergi, seseorang pun segera muncul dengan menyeret beberapa wanita yang tidak sadarkan diri dan melemparkannya langsung ke dalam kandang di Dewa Kekosongan. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang Taiksu yang tidak berjiwa. Dan mereka semua menyelesaikan tugasnya secara diam-diam. Saat ini, lautan gelap kehampaan tampak sunyi senyap, dan ketika bahtera itu lewat, lautan kehampaan itu bergejolak. Kemudian di atas bahtera, Xiaoyan melihat peta bintang itu tidak jauh dari titik pergerakan berikutnya. Dan saat ini, yang diperlukan hanyalah satu langkah terakhir untuk meninggalkan kekosongan di Laut Barat. Kemudian di saat masuk dari barat laut ke kekosongan utara, ada suara gemuruh yang segera terdengar. Taiksu tidak akan membiarkannya begitu saja. Lalu apakah dia yang disebut Meng Xian adalah langkah ke-9 dari keabadian seorang kaisar? Namun sebaliknya, kekuatannya sama dengan milikku. Ini adalah sedikit informasi yang didapat Xiaoyan dari ingatan Cesi. Saya pikir kita tidak akan pernah bertemu. Dan saya tidak menyangka kelompok orang ini terlalu sombong. Dan tidak ada yang menganggap serius Shenxi sama sekali. Saat ini semua orang bersiap untuk perang, seperti biasanya. Jangan tinggalkan jejak. Suara Xiaoyan bergema di seluruh bahtera. Seperti dengan pertempuran sebelumnya, 50.000 dewa abadi di bahtera itu meremehkan Taiksu. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka adalah dewa abadi. Jika kekuatan mereka bersatu, Taiksu ini dapat hancur dalam sekejap, bahkan membuat mereka ketakutan. Karena Shenxi bahkan tidak bisa menyelesaikan hal seperti itu. Dan mungkinkah Shenxi tidak memiliki keabadian seperti dewa? Saat ini, di depan Xiaoyan yang lainnya, dewa kekosongan yang sangat besar muncul. Lalu itu membuat Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia melihat angka dewa virtual muncul begitu saja. Dia tahu betul bahwa pengiriman semacam ini membutuhkan sumber daya yang tidak terbayangkan. Setelah mendapatkan sumber daya Shenxi saya, itu cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakannya dengan bebas. Mata Xiaoyan pun menjadi dingin. Sejak memasuki Shenxi, Xiaoyan selalu tenang, namun ia tidak bisa menahan kebencian yang kuat dan niat membunuh terhadap Taiksu di dalam hatinya. Kemudian terlihat beberapa kapal Taiksu yang dipimpin oleh kapal terbesar di tengah, lalu menyebar mengelilingi tabut Xiaoyan di antara mereka. Dan segera, prajurit Taiksu datang dengan derasnya seperti air pasang. Lalu ratusan ribu prajurit Taiksu itu, jumlahnya terlihat sangat mengintimidasi. Kekuatan bertarung yang ada di sini, bahkan keabadian ilahi pun jika tidak berhati-hati akan dikecam di sini. Kemudian Kasi pun diseret ke belakang tabut oleh Xiaoyan. Dia terlihat tercakup dalam kehancuran, daging dan darahnya baru saja sembuh. Dan ketika melihat Taiksu Shinheo muncul di hadapannya, wajahnya yang tanpa kulit terpaksa tersenyum. Ia pun berkata, "Kali ini kalian semua harus mati." Terlihat Bailin yang mengenakan baju besi seputih salju. Sekilas dia melihat Kuil Chu yang diseret ke belakang bahtera dan terlihat sangat menyedihkan. Lalu tiba-tiba mata indahnya memerah dan kemudian dia bergerak bergegas menuju Kuil Chu. Tapi ketika dia semakin dekat, sebuah kekuatan yang kuat mengguncangnya. Segera, gumpalan api muncul dari bahtera dan jatuh ke Kuil Chu yang terluka parah dan seluruhnya tubuh tersulut api. Bailin berteriak, "Tidak, saudara Kuil Chu." Bailin pun tiba-tiba menunjukkan keputusasaan di matanya. Dan ia hanya bisa mendengar jeritan melengking dari Kuil Chu. Itu bukan nyala api biasa, jadi dia pun sangat mudah untuk dibakar hidup-hidup. Adegan ini benar-benar membuat marah Bailin, dan kemudian dia berteriak, "Bunuh dia." Bailin pun memberi perintah. Prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju seperti orang gila. Serangkaian ledakan berdarah, tak terkecuali bagi mereka yang terburu-buru maju, semua berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Di atas bahtera, satu demi satu, sosok keluar dengan tangan di belakang punggung. Mereka semua mempunyai ekspresi dingin,
lalu memancarkan aura kebanggaan. Salah satu dari mereka adalah eksistensi tingkat leluhur di dunia kuno abadi dan iblis, dan keluarga miliknya bahkan lebih dominan. Ada juga dewa leluhur abadi yang duduk sebagai penanggung jawab, artinya kekuatan keluarganya pasti sangat makmur. Tak perlu dikatakan lagi, sarana dan kekuatannya adalah alami. Jadi jika Taiksu tidak dilindungi oleh baju besi Zushin, ratusan ribu dewa yang bertarung ini, dikhawatirkan abdi Tuhan yang kuat dan abadi dapat memusnahkan mereka semua bahkan tanpa sebatang dupa pun. Namun Taiksu kuat karena dia memiliki Zushin Armor dan Taiksu Shensi sebagai supply. Hal ini akan memungkinkan para pejuang Taiksu ini memiliki aliran kekuatan tempur yang stabil. Meski kekuatannya tidak cukup, namun berdasarkan kuantitas, ini juga sangat menakutkan. Pada saat bersamaan, beberapa pancaran cahaya terhubung antar dewa palsu, membentuk formasi, dan tiba-tiba, armor dewa kekosongan pada prajurit Taiksu ini meledak. Seolah diaktifkan, nafasnya jauh lebih dahsyat, dan di dalam dewa palsu terbesar, sesosok tergantung di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan tatapan bangga, dia memandang beberapa bahtera di depannya dengan jijik. Buatlah sinar kematian merusak. Kemudian dengan perintah itu, kemudian ada beberapa dewa Taiksu di sekitar, perlahan membuka mulut besar mereka. Dan bola cahaya mulai mengembun di mulutnya. Kemudian terjadilah sebuah ledakan. Sinar cahaya lurus menyapu tabut dengan kekuatan penghancur. Dan tepat di luar bahtera, pembatasan perisai muncul menutupi semua bahtera. Namun di dalam keabadian 50.000 do, tentu tidak sedikit orang yang mahir dalam seni pelarangan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua mengambil tindakan satu demi satu dan memberikan kekuatannya masing-masing. Lalu seluruh perisai pun langsung meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Lalu beberapa sinar pemusnahan menghantam perlindungan, dan dampak yang kuat menyebabkan seluruh lautan kosong berguncang. Bagaimana mungkin pembatasan tingkat rendah seperti itu bisa ditentang? Ini sangat mustahil. Beri aku lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan orang-orang tak tersentuh ini hingga berkeping-keping. Dalam perlindungan itu, ada ribuan sosok terbang yang dipimpin oleh Xiuyan. Jangan buang waktumu bersama mereka. Bunuh mereka semua, Xiuyan pun memberi perintah. Kemudian matanya tiba-tiba tertuju pada Meng Xian, yang memimpin seluruh medan perang di depan dewa palsu. Lalu cahaya guntur mengembun di atas kepala Xiuyan, dan tombak pemecah bencana terlempar ke dalam awan petir. Ombak pendeknya itu diisi dengan Hao Tian Sander yang dapat mengabaikan perlindungan, Hao Tian Tianlei dapat mengabaikan Void God Armor, dan guntur ini hanya ditujukan pada kelompok Taiksu yang mengenakan baju besi dewa virtual. Kemudian dengan suara yang sangat menggelegar, setiap gerakan yang dilakukan Xiuyan pun disertai dengan kilatan petir, kecepatannya luar biasa, dan hampir dalam sekejap mata. Kemudian kilatan guntur turun dari langit menuju Xiuyan, dan dia mengangkat tangannya seolah ingin menangkap guntur. Guntur itu pun langsung mengubah arah pada sudut kanan 90 derajat, dan dihalau oleh Xiuyan. Guntur itu bersinar dengan kekuatan yang menakjubkan dan meraung ke arah Meng Xian. Lalu ketika melihat Xiuyan yang semakin mendekat, Meng Xian pun bereaksi dan ingin menghindar. Namun tiba-tiba cahaya putih muncul di depan matanya, lalu segera kegelapan menyapu dan menyelimutinya. Yalun berkata, "Yao Beng, mereka semua adalah langkah ke-9 dari keabadian, Kaisar." Kemudian di bawah kekuatan yang sama, tidak sulit bagi Xiuyan untuk mengendalikannya. Meskipun itu hanya 2 tarikan napas, dia tidak bisa melarikan diri. Dan saat mata Meng Xian berangsur-angsur kembali jernih, tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Dan ada rasa sakit yang sangat hebat di sekujur tubuhnya. Kemudian tubuhnya terjatuh, perutnya bahkan tertusuk setengah dari, tombak pemecah bencana tertusuk di perutnya.